Ibu, bapak, saudara-saudari, sahabat kenalan, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, bersama saya Romo Kristoforus Yosep Hariliong, kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Selasa 1 September 2020, di mana bacaan Injil diambil dari Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Dari dalam bacaan Injil dikisahkan Yesus hadir di rumah ibadat, dan di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ternyata kerasukan setan itu bukan hanya di tempat gelap, di bawah pohon, tapi di rumah ibadat pun bisa kerasukan setan. Seperti bacaan Injil hari ini. Dan orang yang kerasukan setan itu berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus, orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah." Lalu seketika Yesus menghardik dia dengan ucapan keras itu, "Diam!" Keluarlah daripadanya. Hanya sedikit kalimat, ya. Lalu dikisahkan setan itu menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa mengidentikan setan itu tidak melulu sebagai makhluk halus seperti halnya jin atau kuntilanak atau roh halus yang menggoda manusia, menakut-nakuti manusia itu di jalanan atau di tempat gelap atau dimanapun juga. Tapi kalau kita bicara mengenai setan, saya pikir pertama-tama pekerjaan setan itu bukannya untuk menakut-nakuti Anda, menakut-nakuti kita, membuat seram, tetapi pekerjaan setan yang utama itu adalah menjatuhkan kita ke dalam dosa. Itu pertama-tama yang harus kita pahami. Paham saya katakanlah mengenai setan itu penggoda yang merongrong manusia supaya jauh dari Tuhan, menjebloskan kita ke dalam dosa, sehingga relasi kita dengan Tuhan putus, relasi kita dengan sesama putus, relasi kasih itu hilang dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terkadang ya kalau saya memberkati rumah, kadangkala orang yang punya rumah itu mengatakan demikian, "Tolong Romo, perciki dia bagian ini." Kata pembantu saya, bagian itu banyak setannya. Pembantu saya itu pernah melihat ada setan di tempat itu. Ya oke saja. Saya pun akhirnya saya perciki juga tempat itu. Ya namanya pemberkatan rumah itu seluruh tempat ruangan itu saya perciki. Tapi seperti saya katakan tadi, setan itu punya pekerjaan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Bagaimana itu bisa kita pahami? Saya pikir setan itu tempatnya bukan di tempat gelap, bukan di sudut rumah, bukan di bawah pohon, bukan juga di kuburan. Tapi tempat yang nyaman untuk setan itu ada di mana, Bapak Ibu? Tempat yang nyaman, tempat tinggal setan ada justru di dalam hati kita. Hati kita ini, jangan-jangan siapapun juga kita, itu menjadi tempat yang nyaman untuk setan. Loh, bagaimana itu? Ya bisa saja terjadi. Karena begini, orang kalau sombong itu dikuasai oleh setan. Orang kalau berbuat jahat itu dikuasai oleh setan. Orang kalau suka selingkuh itu dikuasai oleh setan. Kalau orang itu korupsi, menyelewengkan uang, dia dikuasai oleh setan. Jadi setan itu bukan di luar diri manusia, tetapi setan itu adanya di dalam hati kita. Ini yang harus kita waspadai. Dan setan seperti itulah saya pikir yang harus
dimusnahkan, dienyahkan, diusir dari dalam hati kita. Ya, ketika Anda suka, ya katakanlah memaki-maki orang, ketika Anda suka menendang istri, menendang anak, itu ada setan itu di dalam hati Anda. Yang membuat relasi Anda dengan keluarga, dalam keluarga putus. Tidak ada cinta kasih, tidak ada damai, tidak ada sukacita, itulah dia. Sehingga relasi Anda juga dengan orang lain putus. Anda dikenal sebagai orang yang jahat, suka ngutang uang, tidak mau mengembalikan. Nah, itu setan itu yang berkarya dalam diri Anda. Anda suka memaki-maki orang, sombong, angkuh, tertutup kepada orang lain. Ya, itu dia setan itu yang kerja. Anda menganggap diri Anda itu suci, orang lain itu jelek, kotor, dan Anda menjadi angkuh. Itu pekerjaan setan itu. Pekerjaan setan juga adalah membuat kita mempunyai kesombongan rohani. Ini hati-hati. Sombong secara rohani. Wah, saya sudah berdoa. Saya sudah puas dalam hidup ini. Saya pasti masuk surga. Yang lain, belum tentu. Anda belum tentu masuk surga. Karena saya orang suci, suka berdoa, suka berderma. Itu dia. Kerja setan itu seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita hati-hati dalam kehidupan ini. Sekali lagi lihat ke dalam diri kita, lihat ke dalam hati kita. Ada setan atau tidak? Gampang melihat atau mengeceknya. Kalau Anda jujur, bersih dari setan. Kalau Anda selalu berbuat kasih, berbuat benar, berbuat baik kepada orang lain, Anda bersih dari setan. Kalau Anda selalu mau berderma, berbuat baik, mendekatkan diri pada Tuhan, mau berdoa, membaca kitab suci, doa rosario, ya bukankah Keuskupan Agung Jakarta selama masa pandemik ini sudah melakukan yang baik? Kita bisa berdoa rosario bersama, kita bisa melakukan adorasi, penghormatan sakramen Maha Kudus bersama, dan tentu saja Komsos KAJ di bulan September atau bulan selanjutnya pun sudah merencanakan kegiatan yang sangat berguna bagi umat. Kita ikuti itu. Supaya apa? Kedekatan kita dengan Tuhan itu nampak nyata. Dan kita lebih bersekutu, bersatu dengan Tuhan. Tidak bersekutu, tidak bersatu dengan si jahat, dengan si setan. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian semuanya, memang dalam kehidupan ini seperti halnya Tuhan Yesus, kita harus berani menghardik setan itu. Sekali lagi, setan yang ada di dalam hati kita, buatlah diri kita ini bersih, buatlah diri kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Buatlah diri kita ini semakin dekat, semakin akrab dengan Tuhan Yesus. Buatlah diri kita ini lebih dikuasai oleh Roh Allah, kebenaran, damai, sukacita, cinta kasih, kebaikan, kebenaran yang akhirnya memancar dari dalam diri kita. Ya, di luar sana kan banyak orang-orang jahat. Biarkan. Kita nggak usah pikir berapa banyak orang jahat yang ada di luar sana. Kalau orang itu menjahati Anda pun, biarkan, nggak usah dilawan. Tenang-tenang saja. Yang penting adalah kita tetap bisa berbuat kasih, kita tetap bisa berbuat baik, berbuat benar kepada siapapun juga. Bahkan kita ini bisa berbuat kasih kepada orang yang berbuat jahat juga kepada kita. Karena itu berarti Anda dikuasai oleh Roh Tuhan. Kalau Anda dikuasai oleh setan, maka Anda akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nggak ada habisnya. Terima saja, tenang-tenang saja dalam hidup ini. Percayalah kepada Tuhan. Kalau Anda bisa berbuat baik, berbuat kasih, Tuhan lebih memperhatikan itu. Masa Tuhan tidak mendukung Anda, tidak menolong kita? Maka dari itu mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, usirlah roh jahat, setan yang ada di dalam hatiku, di dalam hati kita. Isilah hatiku, diriku ini dengan Roh Kudus yang mengajar aku untuk semakin dekat denganmu, semakin intim denganmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memberkati kita semua
biarlah cinta kasih Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin.